Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membacakan rangkuman Wapel PPKN bab 6. Mari kita lanjut ke materi. Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang, dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa. Sejarah geologi wilayah Nusantara merupakan pertemuan antara tiga lempeng dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Para cendekiawan India telah menulis tentang Dwipantara atau kerajaan Hindu Jawa Dwipa di Pulau Jawa dan Sumatera sekitar 200 SM. Bukti fisik awal yang menyebutkan mengenai adanya dua kerajaan bercorak Hinduisme pada abad ke-5, yaitu Kerajaan Tarumanagara yang menguasai Jawa Barat dan Kerajaan Kutai di pesisir Sungai Mahakam, Kalimantan. Kejayaan Sriwijaya dan Majapahit merupakan sejarah awal mengenai wilayah Kepulauan Nusantara yang merupakan tanah air bangsa Indonesia. Sebutan Nusantara diberikan oleh seorang pujangga pada masa Kerajaan Majapahit. Kemudian pada masa penjajahan Belanda, sebutan ini diubah oleh pemerintah Belanda menjadi Hindia Belanda. Dalam buku 40 Kehidupan Berbangsa dan Bernegara 2012 dijelaskan bahwa Indonesia berasal dari bahasa Latin Indus dan Nesus yang berarti India dan pulau-pulau. Indonesia merupakan sebutan yang diberikan untuk pulau-pulau yang ada di Samudra Hindia. Tahun 1900, nama Indonesia menjadi lebih umum di kalangan akademik di luar Belanda, dan golongan nasionalisme Indonesia menggunakan nama Indonesia untuk ekspresi politiknya. Adolf Bastian dari Universitas Berlin mempopulerkan nama Indonesia melalui bukunya Indonesian Order die Insel des Malaysian Archives 1884 sampai 1894. Sarjana bahasa Indonesia pertama yang menggunakan nama Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat Ki Hajar Dewantara ketika ia mendirikan kantor berita di Belanda dengan nama Indonesia Pers Burea di tahun 1913. Kerajaan Majapahit merupakan cikal bakal negara Indonesia. Sumpah Palapa yang dinyatakan Gajah Mada merupakan bukti semangat yang kuat untuk menggapai cita-cita kerajaan Majapahit untuk mempersatukan Nusantara. Semangat berarti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram menunjukkan kejayaan yang dimiliki wilayah Nusantara. Pada waktu itu sejarah mencatat bahwa wilayah Nusantara berhasil dipersatukan dan mengalami kemakmuran yang dirasakan seluruh rakyat berikut peta kerajaan Majapahit. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Salah satu pendiri negara memiliki semangat untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik bagi diri, bangsa, dan negara. Tantangan menjaga keutuhan dan kejayaan bangsa seperti malas, korupsi, pemberontakan, krisis ekonomi merupakan tantangan dari dalam dan harus dihadapi oleh semua masyarakat. Penjajahan secara fisik saat ini kemungkinan kecil terjadi, tetapi ancaman dari luar atau non-fisik seperti gaya hidup, datangnya ajaran yang tidak sesuai dengan Pancasila sangat mungkin terjadi. Insinyur Soekarno, perjuangannya didasarkan semangat dan komitmen akan kemerdekaan Indonesia. Untuk meraih kemerdekaan, pergerakan perjuangan harus terorganisasi. Insinyur Soekarno pernah dipenjara di Bancai, dipenjara di Sukamiskin selama 8 bulan, diasingkan di Flores, dibuang ke Bengkulu, dan dibebaskan tahun 1942. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, perjuangannya belum berakhir. Tahun 1948, setelah agresi militer Belanda II, Soekarno kembali diasingkan ke Parapat, Sumatera Utara, kemudian dipindahkan ke Bukit Munumbing, Bangka. Penjara, dibuang, dan hidup dalam penderitaan tidak membuat semangat dan tekad Soekarno untuk kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia surut.
Komitmen untuk hidup berjuang menciptakan perubahan yang lebih baik sudah seharusnya ada dalam diri semua bangsa Indonesia. Penderitaan anggaplah sebagai sebuah tantangan untuk menjadi lebih baik. Dr. Anas Mohata, pengetahuan politik berkembang dengan cepat saat Hatta sering menghindari berbagai ceramah dan pertemuan-pertemuan politik. Secara berkelanjutan, Hatta melanjutkan kiprahnya terjun di dunia politik. Di Perhimpunan Indonesia, Hatta mulai meneliti karir di jenjang politiknya sebagai bendahara pada tahun 1922 dan menjadi ketua pada tahun 1925. Saat terpilih menjadi Ketua PI, Hatta mengumandangkan pidato inaugurasi yang berjudul Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan. Pernah dipenjara dan diasingkan karena perjuangannya bagi Republik Indonesia sangat besar. Hatta mendapatkan anugerah tanda kehormatan tertinggi Bintang Republik Indonesia kelas 1 yang diberikan oleh Presiden Soeharto. Periode 1, masa sebelum pergerakan nasional. Nusantara dimiliki oleh kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Kehidupan dalam kerajaannya juga diisi oleh kerukunan dan kedamaian antara pemeluk agama, baik Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, Konghucu, dan penganut kepercayaan. Sudah mulai timbul jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan. 2. Periode 2, masa pergerakan nasional. Perlawanan di Nusantara yang bersifat kedaerahan dilakukan Sultan Hasanuddin 1633 sampai 1636, Kapitan Patimura 1817, Pangeran Diponegoro 1825 sampai 1830 dan sebagainya. Namun, perlawanan bersifat lokal dan tidak ada koordinasi sehingga mudah dipatahkan oleh Belanda. Dalam masa pergerakan nasional, jiwa merdeka makin menggelora. Timbullah jiwa, semangat, nilai kejuangan, nilai harkat dan martabat manusia, semangat kepahlawanan, kesadaran anti penjajah, kesadaran persatuan dan kesatuan perjuangan. Periode 3, masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lahirnya NKRI tidak diterima pihak Belanda. Belanda ingin menjajah kembali. Mulailah bangsa Indonesia melakukan perjuangan dalam segala bidang. Bangsa Indonesia mencintai perdamaian tetapi lebih mencintai kemerdekaan. Oleh karenanya, bangsa Indonesia berjuang dengan mengangkat senjata, berjuang dalam bidang politik dan melakukan diplomasi. Periode 4, masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Perjuangan ditujukan mencapai tujuan akhir nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 1945. Jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan yang berkembang sebelumnya tetap lestari, yaitu nilai-nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jiwa dan semangat 45 terdiri dari ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, jiwa dan semangat merdeka, nasionalisme, patriotisme, rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, pantang mundur dan tidak kenal menyerah, persatuan dan kesatuan, anti penjajah dan penjajahan, percaya kepada diri sendiri dan atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri, percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya, idealisme, kejuangan yang tinggi, berani, rela, dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa, dan negara, kepahlawanan, sepi, ling pamrih, rame, inggawe, kesetiakawanan, senasib, sepenanggungan, dan kebersamaan, disiplin yang tinggi, ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Untuk negara kesatuan bagi Indonesia sudah dianggap final. Bagaimana bentuk kesatuan Indonesia dapat diawali dengan pemahaman bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Kesatuan dapat dipandang dari 4 segi, yaitu politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Sekian dari kami, maaf jika ada kata yang salah ataupun perkataan kami yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.